Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok eh, pengembangan sistem e-learning di PKBM Pusaka Bangsa, yang mana isi dari kelompok ini ada Afif Alfadila Sutisna, ya, dengan peran sebagai Scrum Master, lalu ada Visto Vergio Noverio dengan peran sebagai Product Owner, lalu ada Muhammad Syafiq dengan peran sebagai developer. Ya, dalam kesempatan pada hari ini, ya, kami akan mencoba mensimulasikan bagaimana kelompok kami ya mengembangkan sebuah sistem e-learning di PKBM Pusaka Bangsa dengan metode agile, yaitu Scrum. Ya. Akan kami mulai dari product vision dan juga perencanaan tim terlebih dahulu. Ya, sebelumnya, untuk product vision dan juga perencanaan tim, di sini kita ada visi, yaitu membangun sistem e-learning sederhana yang mendukung proses belajar di PKBM secara daring dan terintegrasi dengan fitur Dojin Multiperan, unggah materi dan tugas, presensi, serta laporan. Dengan peran tim, di sini ada Afif, ya, saya sendiri, yaitu sebagai Scrum Master, yang memfasilitasi Scrum, ya, komunikasi tim, burn down, dan board. Lalu ada Mas Visto sebagai product owner yang menentukan backlog dan juga prioritas fitur. Lalu ada Mas Syafiq, ya, sebagai developer yang mengimplementasikan aplikasi dan juga pengujian. Ya, sebelumnya, untuk pemilihan, untuk pemilihan pengembangan aplikasi ini memang dipilih studi kasus, ya, itu adalah sistem e-learning untuk PKBM Pusaka Bangsa, di mana PKBM ini adalah satuan pendidikan non formal, ya, yang mana kami, ya, seolah-olah ini sedang aktif, ya, terlibat, ya, baik itu sebagai pengajar, admin, maupun pendamping teknologi, gitu ya. Dan selama ini proses belajar di PKBM Pusaka Bangsa itu hanya dilakukan melalui WhatsApp saja, ya, atau Zoom, dan juga Google Form. Itu pun hanya untuk ujian, yang sangat terpisah dan tidak terdokumentasi dengan baik, yang mana ini menjadi menyulitkan pengelolaan materi, absensi, hingga pelaporan kepada lembaga, yaitu PKBM itu sendiri. Maka dari itu kami memilih studi kasus ini, ya, karena sangat relevan dengan kondisi nyata yang kami hadapi langsung dan memiliki urgensi digitalisasi yang jelas. Dan untuk pemilihan kenapa metodologi Scrum yang kita pilih akan dijelaskan oleh product owner, yaitu Mas Visto. Silahkan, bisa dijelaskan kenapa memilih Scrum. Baik, terima kasih Mas Afif sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa sih kita itu memilih metodologi Scrum. Di sini karena proyek ini sangat cocok dikerjakan dalam bentuk iteratif dan bertahap. Fitur-fitur dalam aplikasi learning ini dapat dibagi menjadi modul-modul kecil seperti login, materi, tugas, presensi, hingga laporan. Dengan Scrum, kami bisa memecahkan pengerjaan ke dalam sprint-sprint pendek, mendapatkan umpan balik cepat, dan beradaptasi dengan perubahan di lapangan. Scrum juga mendorong komunikasi intensif dan kolaborasi antara anggota tim yang sangat kami butuhkan karena waktu pengembangan kami terbatas. Itu dari sisi produk ownernya, Mas Akif. Kemudian Oke, dari baik, terima kasih. dia sama-sama. Ya, jadi itu adalah alasan kenapa kami memilih, ataupun product owner tadi itu memilih metodologi Scrum dalam pengembangan implementasi e-learning dalam PKBM Pusaka Bangsa hari ini. Dan uh, untuk pembagian peran tadi, ya, sudah dijelaskan bahwa Mas Visto sebagai product owner, ya, saya sebagai Scrum Master, dan Mas Syafiq sebagai developer. Ya, saya sendiri mengambil peran sebagai Scrum Master karena memang terbiasa mengatur alur kerja dan juga dokumentasi tim, serta terbiasa dengan tools seperti Trello ataupun Google Workspace. Ya, Mas Visto sendiri dia memang uh, sebagai product owner, yang mana dia memang terjun langsung ke dalam satuan pendidikan, yaitu PKBM
Pusaka Bangsa. Dan Mas Syafiq ya, ini memiliki kemampuan teknis terbaik ya di antara kami berdua ya bertiga ya, dalam hal coding dan juga implementasi fitur sehingga sangat tepat untuk menjadi developer di tim kami. Oke, ya, Pak. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam produk backlog ya, produk backlog awal dan juga definition of done. Di sini sudah ada user story ya, definition of done dan juga prioritas di masing-masing definition of done itu sendiri gitu ya. Dari user story ini adalah permintaan dari product owner yaitu Mas Visto gitu ya, bagaimana dia meminta gitu ya para tutor dan juga para siswa serta para admin yang pengelola yang ada di dalam PKBM Pusaka Bangsa itu sudah meminta gitu ya. Baik itu meminta pengunggahan materi agar siswa bisa belajar secara mandiri. Lalu sebagai siswa dia ingin melihat materi itu kapan saja gitu ya. Dan dari sisi admin gitu ya. Dari sisi admin sendiri dia ingin mengelola data kelas ya. Dan sebagai tutor juga dia ingin memberikan tugas kepada para siswa yang ada di PKBM Pusaka Bangsa dengan definition of done ya. Baik itu seperti file berhasil diunggah dan bisa diunduh oleh siswa, materi muncul sesuai dengan kelas, eh, CRUD ya, atau CRUD ini kelas berhasil disimpan dan tampil, ya tugas tampil di dashboard siswa ya, dan dapat diunduh ya. Ini masih ada ke bawah lagi nanti kita akan cek di Trello-nya dengan prioritas seperti ini. Tinggi, 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 tinggi sampai ke sedang dan juga ke rendah. Nah, di sini ada sprint backlog, bagaimana tadi permintaan dari product owner, yaitu product backlog, ya ini akan menjadi sprint. Di sprint backlog, di bagian sprint backlog ini terlihat ya, di sprint 1 artinya dia menjadi prioritas utama, ya. Itu membuat login multi role, admin, tutor, dan siswa. Ya, lalu role based dashboard, dia membuat dashboard sesuai dengan role-nya. CRUD, data kelas, dan lain-lain sampai ke bawah ya, karena tidak bisa di screenshot semua. Lalu ini adalah progres dari bagaimana sprint itu berjalan. Ya, seperti sprint 3 ya, dan juga sprint sprint 3 nih ya, upload tugas dari tutor dan juga prestasi harian ini masih dalam progress atau on progress, artinya dia belum selesai. Lalu apa saja yang sudah selesai dari produk backlog dan juga sprint backlog di sini? Di sini ada eh, sprint 1 yang membuat login multi role, artinya dia sudah selesai, sudah checklist, dan juga sudah masuk ke dalam card, yaitu penyelesaian atau done. Ya, sprint 1 dan sprint 2. Gitu ya. Di sini ada role based dashboardnya juga sudah jadi, card data kelas sudah jadi, ya dan seterusnya. Ini adalah produk produk backlog dan juga definition of done sampai menuju sprint sampai dengan progress dan juga done. Di sini kita akan sedikit melakukan simulasi ya dalam bahasanya Scrum Daily atau Daily Scrum dalam pembuatan implementasi ini. Ya, cukup singkat, tidak terlalu berlama-lama. Kita akan memulai simulasi siklus agile atau role play kita di sini. Ya, akan saya mulai. Ya. Mas Syafiq, bagaimana untuk update tugas hari ini? Baik Pak, untuk upload tugas hampir selesai, tinggal validasi file dan preview. Oke, baik Mas Syafiq. Artinya kita tinggal progres ya untuk validasi file dan previewnya agar product owner bisa menggunakan ya, aplikasi ini dengan senang gitu ya dan juga lancar. Ya, harapannya bisa langsung dikerjakan hari ini ya Mas Syafiq. Baik Pak, saya sudah mempersiapkan semua itu.
untuk dikerjakan semua. Oke, baik Mas. Terima kasih. Ya, itu sebagai salah satu contoh ya, simulasi di dalam Scrum atau Scrum Daily. Bagaimana product owner meminta kepada Scrum Master dan Scrum Master memberikan arahan ya, atau permintaan kepada developer. Ya. Oke. Lalu untuk penggunaan alat dan juga dokumentasi, ya, kita menggunakan Trello ya, sebagai pembuatan backlog, sprint dan juga progress, lalu Google Docs ya sebagai pelaporan yang nanti akan kita laporkan juga kepada Pak Giri. Ya. Lalu untuk screenshot, ya ini adalah screenshot dari Trello yang sudah kita buat. Adapun untuk hasilnya kita akan lihat di sini. Ini adalah Trello-nya, Pak. Ya, ini sudah dibuat oleh tim atau kelompok implementasi e-learning di Pusaka Bangsa. Ya, sprint backlog, progress dan juga progress yang sudah done. Dan di sini ada definition of done. Oke, kita balik lagi ke presentasi. Oke, adapun untuk refleksi pembelajaran dalam pengembangan implementasi ya ataupun implementasi e-learning pada satuan pendidikan non formal atau PKP Pusaka Bangsa, ya saya sebagai Scrum Master ya mengambil sebuah pembelajaran bagaimana saya bisa menjaga progres dan juga membagi sprint agar tetap terus berjalan ya dan juga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, untuk Mas Visto mungkin bisa dijelaskan bagaimana refleksi dan juga pembelajarannya. Baik, saya akan menjelaskan refleksi dan pembelajarannya. Hmm, sebentar. Silahkan Mas Visto, koneksinya lagi. Oh ya, maaf tadi jaringan. Jadi, refleksi dan pembelajarannya ini adalah simulasi ini memberikan gambaran nyata tentang teamwork agile yang diperankan oleh seluruh tim. Contohnya seperti Mas Afif belajar menjaga progres dan membagi sprint, sementara saya sendiri belajar menyusun backlog secara realistis, sementara Mas Syafiq belajar membangun fitur modular. Itu untuk refleksi dan pembelajarannya. Oke, sudah jelas ya bahwa memang untuk pengembangan ini cukup memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk kedepannya dalam pengembangan sebuah pemrograman ya, atau eh, metodologi agile. Salah satunya itu adalah Scrum. Oke, terima kasih ya untuk perhatiannya. Ya, kami dari Scrum mengucapkan terima kasih ya, kepada Pak Giri ya, dari dosen Universitas Dian Nusantara dalam mata kuliah pengembangan pemrograman Agile.
Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak, dari kami, yaitu Afif, Alfadila Sutisna, dan juga Visto Vergio Noverio, serta Mas Muhammad Syafiq. Ya, untuk kurang lebihnya kami mohon untuk kritik dan sarannya kepada dosen pengampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.